Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma sholatu wa Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Wa qala aidan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
thumma takunu khilafa ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia dan nikmatnya kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah kepadanya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari Jumat, Jumat Agung, berkumpul segala kebaikan. Kita pada hari ini melaksanakan sholat Jumat, dan pada hari ini kita disunahkan untuk berpuasa sunnah. Maka hari yang sangat istimewa ini mari kita optimalkan, mari kita perbanyak amal ibadah, karena Allah menaburkan bonus-bonus pahala pada hari ini. Mudah-mudahan sebagian kita barangkali ada yang melaksanakan saum pada hari ini, mudah-mudahan saum kita menjadi ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi semua rangkaian ibadah ini menjadi penyeimbang dari maraknya maksiat yang nampak di muka bumi ini. Jadi rangkaian ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan jadi tameng daripada ditundanya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian niscaya karena kita banyak menyaksikan betapa pelaku maksiat itu sudah terang-terangan baik di medsos maupun secara kasat mata. Mereka menuntut hak yang sama. Jadi kalau kita tidak imbangi, niscaya murka Allah akan segera datang, akan segera turun. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, tadarus kita, salat malam kita, saum sunnah kita pada hari ini menjadi tameng tertundanya murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya khatib berwasiat khusus pada dirinya dan pada para hamba sekalian, mudah-mudahan wasiat ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasannya adalah surat Al-Insan ayat pertama dan dirangkaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat ini adalah mengingatkan kepada kita ya, proses dimulainya sejarah manusia di muka bumi ini. Apakah belum datang pada manusia ataukah manusia itu belum pernah berpikir, tidak pernah berpikir pada suatu masa manusia itu belum menjadi sebutan lam yakun syai'an madhkura. Sesuatu belum terjadi sejarahnya. Artinya para hamba sekalian, bumi dan segala isinya telah diciptakan. Malaikat sudah ada, jin dan iblis juga sudah ada, tetapi manusia belum ada. Maka lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu pada waktu itu sejarahnya belum dimulai, belum menjadi sebutan, tidak ada. Maka diingatkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Maka kami ciptakan manusia itu dari air yang tercampur. Min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, ini jadi Al-Quran itu adalah tadzkirah bagi kita yang mau'idah. Kita muhasabah, siapapun kita ya, betapapun tinggi jabatan sosial kita, pangkat kita, derajat kita, diingatkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang sangat hina. Kalau seandainya dijual di pasar itu bahan baku manusia tidak akan ada yang beli. Bahkan dikasih pun bahan baku kita tidak akan ada yang mau. Min nutfatin amsyaj, air yang sangat hina, air yang sangat bercampur, air yang sangat hina yang bercampur. Nabtalihi, kemudian kami mengujinya, faja'alnahu sami'an basira. Kemudian dari air yang sangat hina itu kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat.
Jadi Masya Allah ya, Subhanallah, kita yang hari ini bisa berdiri gagah tegak ini, cikal bakalnya itu adalah air yang sangat hina. Jangankan dijual di pasaran, diberikan kepada kita pun kita akan menolak. Jijik kita kepada bahan baku kita itu. Jadi proses harus kita ingat bahwa kita hari ini yang bisa membuat sejarah di muka bumi ini, dahulunya tidak ada, tidak ada sebutan. Malaikat dan sudah ada, bumi dan segala sesuatu sudah diciptakan, tapi manusia belum dimulai. Maka dalam surat Al-Baqarah itu ditegaskan ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini proses dimulainya sejarah manusia di muka bumi. Yang pada permulanya itu diprotes oleh para malaikat. Ini malaikat itu bukan punya hawa nafsunya ketika mengkritik gitu ya, mengkritik Allah SWT, bukan. Karena malaikat sudah dijelaskan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Dan ingatlah ketika Rabbu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka para malaikat itu menjawab, qalu, ini kritisi para malaikat kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Apakah engkau akan menjadikan seorang yang mewarisi bumi itu, yang selalu menumpahkan darah dan saling suka membunuh? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini, kata malaikat, senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mengkuduskan, mensucikanmu. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini proses sejarah dimulainya manusia di muka bumi ini. Manusia yang tidak ada, kemudian Allah ciptakan, yang pada awalnya itu diprotes oleh para malaikat. Artinya kami ini senantiasa bertasbih, beribadah kepada, lalu makhluk apa lagi yang akan kau ciptakan untuk mewarisi bumi ini? Maka kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Maka setelah diciptakan Adam dari tanah liat, kemudian diajarkan al-asma' kepada Adam itu. Artinya Adam diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk membuka tabir rahasia yang di muka bumi ini. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama ya, manusia itu diciptakan dari air yang sangat hina. Kemudian dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran makhluk yang namanya malaikat, yang punya kekuatan yang sangat hebat, syidadun gilad, yang punya kekuatan, tapi betapa tunduknya kepada Allah SWT, perintah Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah tentang permusuhan antara iblis dan manusia. Ini dalam kisah ini. Dari ayat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai dengan 40. Singkat cerita, ketika dipertemukan ya, Adam alaihissalam dengan para malaikat itu untuk membuka rahasia tabir yang ada di muka bumi ini, maka malaikat tidak mampu membukanya, tetapi Adam bisa ya, membongkar rahasia yang ada di muka bumi ini. Itulah fungsi khalifah. Maka ketika dikatakan oleh Allah SWT pada malaikat itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka tak kali diperintahkan kepada malaikat, sujudlah sebagai penghormatan kepada Adam, fasajadu. Maka para malaikat itu sujud. Sujud di sini bukan ibadah ya para sekalian, sebagai penghormatan. Bukan seperti sujudnya kita dalam sholat, bukan seperti itu, tapi ini sebagai penghormatan karena kalah adu argumen tadi itu. Adam mampu ya, membuka rahasia yang ada di muka bumi ini, tapi malaikat tidak mampu. Maka diperintahkan, hai para malaikat, hormat kamu sama Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Ini awal permusuhan abadi manusia dengan iblis. Ketika ditanya iblis itu, ma manaka ala tasjuda idza amartu? Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam sedangkan aku telah memerintahkan padamu? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin.
engkau telah ciptakan aku dari nar, dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini jawaban iblis. Jadi seperti itu. Nah, daripada kisah ini ya para hamba sekalian, jadi kita bisa mengambil pelajaran pertama ya, saya singkat aja, bahwa manusia itu pada awalnya bukan di bumi tinggalnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan pada Adam, kata Allah, tinggal engkau hai Adam dan istrimu di dalam jannah, di dalam surga. Fa'ajalu masyaiton anha, kemudian setan menggelincirkan dari dalam surga itu. Jadi seperti itu. Nah, kita sebagai cucu Adam ini, anak cucu Adam itu, maka kita berusaha untuk kembali ke tempat anak moyang kita itu. Maka kata Allah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda. Turunlah kalian semua dari jannah ini, nanti akan aku kirim ke bumi ini petunjuk dariku. Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, artinya di setiap kurun itu akan ada petunjuk, akan ada rasul yang membimbing manusia itu agar bisa kembali ke tempat asalnya, itu jannah itu. Maka fa imma ya'tiyanakum minni huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya dia akan kembali, bisa kembali ke tempat asalnya, yaitu ke dalam jannah. Jadi itulah para ikhwan sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, siapapun kita ya, berapapun kita tingginya derajat kita, bahwa cikal bakal manusia diciptakan daripada min nutfatin amsyaj, yaitu air yang sangat hina ya. Kemudian manusia itu seberapapun inteleknya, seberapapun pinternya, dia itu memiliki sifat lupa. Karena Adam alaihissalam sudah diperingatkan, wahai Adam, bahwa setan ini adalah musuh kamu, jangan sampai kamu bisa digelincirkannya. Tapi manusia seperti itu, lupa. Maka suatu saat dengan beriringnya waktu yang panjang, Adam lupa akan peringatan Allah SWT. Dia bisa disesatkan oleh setan sehingga terjatuh ke bumi ini untuk membangunkan bumi. Kemudian bahwa manusia itu adalah punya musuh yang abadi, yang akan senantiasa menghalangi kita, menutup jalan kita agar kita bisa kembali kepada jannah itu, yaitu iblis. Maka jadikanlah iblis itu sebagai musuh kita, jangan dijadikan teman. Jadi untuk itu mudah-mudahan ya, dengan sekelumit khotbah ini yang sangat singkat ini bisa dipahami, membuat kita tergugah agar kita semakin meningkatkan rasa syukur kita atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi pengikut agama langit ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua tercatat sebagai hamba-hambanya yang di kemudian hari mendapat hisab yang ringan dan bisa kembali kepada tempat asli kita, yaitu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Allahu Akbar.